Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini ingin membuat tugas akhir video Pancasila mengenai penelitian kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Astika Abimanyu. Saya Yusuf Asuja. Saya Samuel. Saya Nur Halimah. Saya Salma Mutiara. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya. Di sini sekarang aku sudah bersama dengan, mungkin boleh perkenalkan Kak? Halo semuanya, nama aku Adi Bagan Farina. Aku dari jurusan S1 Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Nah, aku bersama Kak Belva di sini ingin menanyakan satu pertanyaan Kak. Jadi, aku mau nanya bagaimana menurut Kakak mahasiswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial Kak? Oke, sebelumnya aku izin jawab, karena kan kita sebagai mahasiswa harus tahu nih bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik dan tentunya dengan sesuai nilai Pancasila. Yang pertama itu kalau kita berkomentar kita tidak boleh menjerumus ke hal-hal yang berbau sensitif seperti sara, agama, ataupun suku, karena itu bisa menyakiti salah satu golongan ataupun kita tuh bertindak tidak ada etikanya. Karena itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan juga bisa memilih kata-kata yang tepat. Berarti kalau itu dalam berkomentar ya Kak? Ya, dalam berkomentar. Dan juga ketika kita menggunakan konten, kita juga harus memilih konten yang baik dan juga benar. Oke, kalau gitu mungkin terima kasih Kak Belva telah menjawab pertanyaan dari aku. Dadah. Di hari ini aku udah bersama salah satu mahasiswa dari Telkom University dengan Bapak siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa. Aku dari Administrasi Bisnis angkatan 2023. Mungkin aku mau bertanya sedikit tentang Pancasila terkait sosial media nih Kak. Boleh. Dari kakaknya sendiri gimana sih cara buat ngejaga etika sebelum memposting suatu postingan atau komen di sosial media? Oke, pasti sebelumnya kita memposting suatu hal di media sosial pasti ada yang perlu dipikirkan karena itu akan berkelanjutan kan, karena jejak digital itu pasti bakal ada sampai kapanpun. Jadi pastinya kita menghindari memposting yang seperti sara, menyindir orang lain, yang normatif. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi sebelum memposting apapun kita harus memikirkan dulu ya teman-teman. Satu, saya di sini bersama salah satu mahasiswa dari Telkom University. Boleh perkenalkan? Oke, perkenalkan nama aku Naufal Amar. Aku dari jurusan S1 Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Baik, di sini saya ingin bertanya, pernah nggak sih ngalamin atau melihat hal di medsos yang menurut kamu nggak sesuai dengan nilai Pancasila? Terus gimana kamu nanggapinnya? Oke, kalau itu sih pastinya pernah ya, karena kan di medsos juga banyak banget informasi-informasi dan kita juga jadi informasi lebih gampang gitu. Nah, pastinya dengan kemudahan itu tuh banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tentunya. Salah satunya penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, kayak gitu. Sering banget aku dapat informasi yang nggak valid lah, ibaratnya dari sumbernya nggak valid, bahkan dari orang sekedar ngasih-ngasih aja gitu. Nah, mungkin dengan kayak gitu tuh cara aku mungkin aku lebih oh ya udah sekedar keep di aku aja. Jadi aku gak nyebarin ke orang lain, atau bahkan kalau mau aku coba sebarin atau aku coba informasi ke teman-teman yang lain, mungkin aku bisa kasih referensi sumber yang lain kayak gitu. Oh yang benar tuh kayak gini sebenarnya Bu, ini informasi palsu dan yang benar kayak gini. Gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja. Mungkin terima kasih dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, sekarang aku di sini udah sama salah satu mahasiswa dari Telkom University. Boleh kita perkenalan dulu? Salam kenal, nama aku Muhammad Raihan dari Administrasi Bisnis angkatan 2022. Oke Kak, sekarang di sini aku mau nanya nih tentang Pancasila dalam bermedia sosial. Nah, menurut Kakak nih, gimana sih cara kita bisa nunjukin sikap saling menghargai di media sosial sesuai sama nilai Pancasila? Kalau menurut aku pribadi, simple. Kan yang poin kedua tuh yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kelima, persatuan Indonesia. Dua poin itu bisa kita implementasikan di sosial media dengan cara saling respect. Jaga jari kita dalam mengetik, dalam komen, jangan hate comment, tetap respect satu sama lain. Even itu tidak di dunia nyata tapi di internet. Mungkin simpelnya seperti itu. Oke, jadi kita harus respect sama satu sama lain ya. Oke, gitu Kak. Jawaban dari Kakak siapa? Kakak Raihan. Kakak Raihan. Makasih ya Kakak Raihan atas partisipasinya. Samuel dan kakak Evian, ya dari jurusan apa kak? S1 Digital Regulation angkatan 2022. Oke baik kak, aku mau nanya tentang pendapat kakak terkait bagaimana menjaga persatuan lewat media sosial. Dan boleh kasih contoh nggak kak yang masuk dalam sila ketiga? Oke, menurut aku menjaga persatuan Pancasila di
menjaga Di media persatuan di media sosial itu aku setuju banget, karena menurut aku di media sosial kita bisa berdiskusi tanpa ada yang terprovokasi, dan kayak fitur-fitur sosial media yang kayak at yours di story yang bisa kayak bikin orang lebih berani untuk speak up tanpa harus takut karena emang dia lihat ada banyak masa yang setuju juga. Jadi kayak menurut aku menjaga persatuan Indonesia di sosial media itu oke banget, penting banget. Oke, Ya. terima kasih banyak ya Kak. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tepuk tangan.